Bagaimana tips untuk menjalankan pernikahan syar'i yang dilaksanakan dalam gedung, terutama di bagian pemeriksaan tamu, akhwat dan ikhwan? Ya, sederhana saja, keluarkan tuntunannya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana tipsnya? Ya, ada ketentuan tentang pernikahan misalnya, dari proses lamaran bahkan, dari ta'arufnya, ta'aruf Quran surah ke-49 ayat 13. Kemudian lamarannya Quran surah ke-4 ayat ke-4. Pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ya, kita langsung ambil karena pertanyaan detail dia ke pernikahan. Ya, lihat ayatnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan? Baik, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Jadi pernikahan itu disyariatkan oleh Islam bukan hanya ingin menyatukan dua orang yang sedang berunding cinta. Tidak. Tapi tujuan lebih besar dari itu untuk saling membantu melengkapi supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernikahan yang baik dalam prosesnya pun akan dibuat hal-hal yang bisa mendekatkan dengan Allah. Ya, jadi kalau antum benar-benar mau nikah syar'i, pelaksanaannya pun yang Allah ridha, bukan Allah yang nggak suka. Silakan cek. Ya, jadi kalau antum buat pesta pernikahan ada ikhtilat di situ, ya, antum ingin dapatkan ridha Allah, sementara Allah tidak ridha dengan keadaannya. Bagaimana ridha Allah bisa turun? Ya, Nabi suka ketika makan sambil dalam keadaan yang baik. Ya, makan sambil duduk dalam keadaan baik, ucapkan bismillah. Antum tata makanannya, orang makan pada berdiri. Masya Allah misalnya kan, sudah makan berdiri, ngobrol lagi dan sebagainya. Ya, itu kan sesuatu yang berbeda. Antum ingin mendapatkan ridha Allah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa baraka wa jama'a bainakum fi khair. Semoga Allah turunkan berkah. Bagaimana Allah bisa turunkan berkah sedangkan tempatnya antum setting Allah tidak suka dengan itu? Maksud ini? Ya, jadi kita berusaha untuk menjadikan semua keadaannya Allah ridha dengan itu. Ya, baik, termasuk menata tamu dan sebagainya. Yang kira-kira Allah ridha. Ya, ada keadaan laki-laki bisa berjumpa dengan perempuan, kalau satu mahram, satu keluarga dan sebagainya, antum sediakan satu ruangan. Ya, kalau tiba-tiba ada ikhtilaf, bisa pisahkan dengan kebaikan yang setidaknya sesuai dengan keadaan-keadaan di sekitar. Jadi, insya Allah kalau itu sudah bisa dilakukan, biasanya tantangan di depan ada. Karena setiap kebaikan itu ada tantangan. Anak SD ingin lulus, kan ada ujian. Masa kita ngejar akhirat gak ada ujian? Mustahil. Setiap kebaikan ada ujian. Antum aja mau kesini ada ujian. Sudah duduk di sini pun ada ujian. Jangan dikira nggak ada ujian. Ada setannya. Setan masjid ada, khanzab. Ada itu. Ya, kalau dalam sholat membuat anda lupa sampai lupa berapa rakaat setelah menunaikan sholat. Abu Dawud nomor hadis 666. Goda DKM masjid ada itu. Ya, dalam taklim bikin antum ngantuk ada. Macam-macam terus mikirin yang lain-lain. Ya macam-macam sampai ustaznya pun dipikirin. Ya, ustaz pakai baju itu, ya. Ustaz pakai peci itu, ya. Macam-macam tuh. Supaya hilang konsentrasi anda itu. Ada. Setan tuh banyak nanti satu kali belajar kita tentang setan. Hafal malaikat nggak tahu setan, bagaimana cara menghindarinya? Ada 9 jenis setan yang harus diwaspadai. Sekarang lagi banyak tuh tentang berita hoax. Ya. Ada setan hoax. Ada kok. Ada, aku harus belajar. Baca kitab Al-Hikayat wal Muhimmat, namanya Misut, ya, atau Metul. Itu setan hoax. Ada pekerjaan yang menebarkan berita-berita palsu. Tingkat tertingginya memalsukan berita atas nama Nabi, atas nama Allah dan Rasulnya. Makanya kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja mencatut nama saya, membuat hoax atas nama saya, maka dia seakan-akan pesan kafling di neraka. Sudah pesan kafling satu ya, masya Allah, terus ya jalan. Hati-hati, makanya hati-hati ya, hati-hati. Dan penyebar berita hoax itu sama dengan pembuatnya, sama-sama dosa aja. Cuma yang datang cuma 100 orang, nggak lebih dari itu ditulis 70.000 orang misalnya kan, masya Allah. Itu kan keliru. Ini pada sholat, masya Allah, memang bagus sholat pada pakai seragam, pada ruku di kota cepi, gitu kan? Cuman masya Allah, duhur jam 12, sholat jam 11, gitu kan? Pakai sepatu lagi kan, agak repot di situ. Itu di negeri yang lain, di negeri kita insya Allah ada lah.